Oke, pada video kali ini kita mau melanjutkan materi kemarin ya. Ini materi tambahan tapi cukup penting juga untuk tugasnya. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara menyisipkan sebuah halaman HTML ke dalam halaman HTML lain. Kalau menyisipkan halaman JavaScript kan kita bisa pakai script itu ya, script terus src itu ya. Kalau di HTML sendiri itu nggak ada, dari dulu itu nggak ada yang langsung. Nah, nanti kita belajar caranya gimana. Ini yang kemarin kita nyoba ini. Kita tahu bahwa kita bisa ganti sebuah elemen, isi dari elemen di sebuah halaman web itu kita bisa ganti. Contohnya kita pakai dokumen dot, ini ulang sedikit ya, get elemen, sekali lagi e nya besar gitu ya, by, atau setiap awal kata itu huruf besar ya. Kalau kecil nggak detect nanti, soalnya dianggap fungsi yang lain dan nggak ketemu fungsi itu ya. Nama ininya judul ya, judul. Jadi kita mendapatkan ini ya, mendapatkan H1 ini, karena H1 ini memiliki ID judul, maka ini yang didapatkan. Tapi nggak selesai sampai isi didapatkan, kita kemarin kita rubah isinya dengan menggunakan fungsi inner HTML. Berarti kita rubah isi itu yang berarti H1 ini punya pembuka, penutup, yang tengah-tengah ini tulisan my header ini adalah isinya ya. Nah, isinya kita rubah. Itu kita pakai fungsi inner HTML itu. Misalnya jadi berubah wes, biar kelihatan perubahannya ya. Kita enter. Oh, ada error. Inner HTML is not a function. Oh, inner HTML-nya salah tulis. Oke, inner HTML-nya salah tulis. Ya, kalau tadi kan get element by ID-nya yang salah tulis. Kalau inner HTML nulisnya gimana? Oh iya, nggak pakai ini ya, nggak pakai fungsi. Salah nulis ya, kita pakai ini. Sama dengan ya. Mana tadi? Oh ini. Bingung ya, pakai magnifier. Berubah. Pindah ke bawah. Itu ya. Di enter. Oke. Yang tadinya isinya di dalamnya sebuah HTML elemen dengan ID judul ini isinya my header kalau nggak salah tadi, sekarang berubah menjadi tulisannya berubah gitu. Oke, itu yang video sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang tadi ya, menyisipkan ya. Kalau mau menyisipkan sesuatu pakai, nah, kita hilangkan dulu. Kalau mau menyisipkan sesuatu kita pakai ini. Apa ini? Ini sebenarnya kode yang semacam Ajax gitu ya. Jadi dia membuat HTML request, terus ada fungsinya kalau berhasil, kalau jalan, maka mendapatkan input yang diinginkan, maka ini isinya inner HTML-nya dirubah dengan isi yang baru atau isi yang didapatkan dari tempat lain tadi. Tapi kalau ternyata gagal, maka ini di tulisannya berubah jadi page not found. Nah, ini semacam, jadi fungsi yang jalannya gimana ya ngomongnya, karena kita belum masuk ke Ajax, kita belum masuk ke API, tapi kurang lebih ngambil sesuatu kayak dari server lain gitu. Misalnya kita ini ada di unwaha.acid gitu ya, webnya Unwaha. Kita bisa ngambil isi atau meminta data dari alamat google.com gitu misalnya. Nah, itu sama halnya dengan itu. Kita minta data ke google.com. Padahal web kita bukan google.com misalnya.
Yaitu kita bisa pakai cara yang seperti ini untuk merubah isi dari memasukkan isi dari halaman HTML lain ke halaman HTML kita. Jadi daripada ngetik ya, kita ngopi aja yang ada ini. Jadi intinya kita punya halaman, anggap aja halaman yang A tadi ya, tetap halaman yang A. Ini halaman yang A tadi. Lalu kita buat sebuah elemen baru, div ya, kalau nggak salah. Dengan memiliki atribut ini ya, atribut W3 include. Atribut W3 include ini bisa diganti dengan yang lain sebenarnya. Ini cuma karena buatannya W3 Schools, maka dinamai W3 include atributnya. Soalnya di sini ini nyari ya. Jadi dalam file ini nyari yang atributnya. Kemarin sudah tahu ya ada get atribut. Mencari yang get atributnya atau memiliki atribut W3 include HTML. Jadi sebenarnya ini bisa diganti. Tapi ininya juga diganti. Oke. Kita taruh di bawahnya. Ini ya. Di bawahnya coba. Terus kode JavaScript-nya tadi berarti butuh dimasukkan kan ya? Karena bukan cuma ini saja untuk menjalankan. Nah ini yang JavaScript-nya ini perlu dimasukkan. Sama seperti sebelumnya, baiknya kode JavaScript ditaruh di sebelumnya penutup body ya. Jadi ada di bagian bawah sendiri dari body. Oke, jadi agak panjang ya ini. Mungkin membahas lebih lanjut tentang isinya ini apa kapan-kapan. Sekarang belum dulu. Mungkin yang perlu dilihat ini pakai get ya. Nanti kita pakai cara yang lain. Caranya bukan get, tapi cara yang lain. Sementara kita pakai ini dulu. Intinya yang ngopi dari ini ya, W3 Schools how to HTML include ini bisa dicari sendiri. Nanti bisa di copy kalau mau nyoba ya. Kalau di save, terus kita coba jalankan ya. Tutup. Oke, nggak jalan, berarti ada error. Oke, cari tahu dulu errornya apa. Oh iya, ternyata ada yang lupa bawahnya ini. Jadi ini ada fungsinya ya, tapi fungsinya belum dijalankan ya. Jadi ini ada fungsi yang mau mengambil isi dari halaman lain dimasukkan ke halaman kita. Tapi ini pasti berupa fungsi. Seperti kita bilang kemarin, fungsi itu nggak langsung dijalankan, harus dipanggil dulu. Nah ini manggilnya di bawah ini. Tadi kan karena ngopi jadi nggak kelihatan ya. Oh, ternyata bisa dimasukkan di sini aja. Atau kayak itu tadi buat script baru di bawah ya silakan ya. Coba dijalankan. Nggak mau jalan. Coba lagi. Oke, ini penyebabnya kenapa nggak jalan ya. Nggak jalannya gara-gara dia nggak jalan di server ya. Kalau nggak jalan di server hasilnya seperti ini. Ada errornya gini ya. Tuh. Jadi ini masalah yang juga perlu diselesaikan. Bagaimana caranya ini? Soalnya XHTML request-nya diblok sama browsernya gitu ya. Nah, coba kita jalankan di server ya. Servernya jalan.
localhost 264 ATT ya, ini ya jalan, tulisannya page not found. Kenapa page not found? Kalau dibaca kodenya tadi, ini kalau gagal nih ya, 404 ini gagal alias halaman yang diminta nggak ketemu, maka nulis page not found itu ya. 200 ini berarti kalau sukses. Oke, mana tadi ini ya. Itu jadi kalau kita buat nih halamannya HTML, terus kita buat content.html. Jadi itu ya masalahnya, nggak bisa jalan di luar server, jadi harus di server. Aku konten, kita buat p bold cek dulu nama filenya. Mana tadi? Oh, salah file. Konten ya, sama nih konten ya wis. Waduh, sekarang kita coba, ini harusnya page not found-nya berubah ya. Jadi aku konten dan muncul tadi, kelihatan ya, munculnya ketika halamannya sudah selesai di load. Itu karena scriptnya ditaruh di bawah tadi. Jadi ini dijalankannya di server ya. Ada cara lain supaya ini bisa jalan, nggak pakai fungsi JavaScript. Ini fungsi JavaScript biasa ya, ini JavaScript yang dibuat sendiri. Jadi kemarin belajar user defined function ya, ini salah satu contohnya, buat sebuah fungsi untuk tadi melihat isi dari file lain. Nah, kita bisa pakai bantuan tools eksternal, pakai jQuery ya. Silakan cari sendiri jQuery gitu ya. Di sini saya harusnya ada jQuery. Di mana ya? Nah, tak nyari dulu jQuery. Nih, sudah ada jQuery, kita copy. Kita masukkan di yang tadi 204. Nah, jQuery-nya di sini. Kita masukkan dulu jQuery-nya ke dalam file halaman HTML ini ya. Bisa di bawah, bisa di atas. Bagusnya di bawah saja. Tentunya sebelum kode-kode jQuery, sebelum kode-kode jQuery dituliskan ya. Kalau sesudahnya nggak apa-apa juga sih. Harusnya sih tapi di atas ya. Jadi ini kodenya ngeload jQuery-nya. Itu ya. Terus apa fungsinya yang dituliskan? Kita cari deh ya. Kita cari dulu. Ini ya tulisannya. Jadi dengan pakai jQuery itu kita bisa menyingkat
kode-kode JavaScript itu kita bisa singkat. Salah satunya kode yang panjang tadi, kode mana ya, ini ya, kode ini ya, kode fungsi ini kita bisa singkat karena sudah disiapkan, sudah disediakan oleh jQuery, kita tinggal pakai. Oke, kalau kita sudah nambah tadi ya, nambah jQuery di halaman, kita bisa pakai fungsi-fungsi jQuery. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jQuery itu menyingkat kode-kode JavaScript. Jadi kita sudah bisa nih ya pakai kode yang hasil singkatannya tadi. Salah satu hal yang disingkat itu adalah mengambil nilai dari elemen ya, mengambil elemennya. Kurang sini. Misalnya tadi kita bisa mencari sebuah elemen berdasarkan ID-nya ini ya. Nah, kita coba yang ini tadi kan ngambil dari konten HTML, tapi pakai cara yang ini. Ya, kita komen ini biar nggak jalan ya. Kita coba jalan apa enggak. Nah, harusnya enggak jalan. Ya, enggak ngambil dari konten HTML-nya enggak diambil. Kalau jalan tadi gimana? Kalau jalan tadi gini. Itu ya. Oke, kita komen lagi. Oke, ini enggak jalan ya. Aku kontennya hilang. Oke. Sekarang kita pakai cara yang jQuery tadi untuk mengisi ini tadi W3 inputnya, tapi kita pakai ini ya, ID. Kita nyontohkan yang ID dulu. Bagaimana cara mencari elemen dengan ID, misalnya isi gitu ya. Oke, isi aku gitu ya. Aku tolong diisi gitu ya. Nah, itulah apa? Isi aku nih ya, yang segini. Kita punya elemen dengan ID ini. Gimana cara nyari elemen ini pakai jQuery? Kita buat script lagi ya. Jangan dijadikan satu, jangan ditulis di dalamnya ini ya. Nanti hapus jQuery-nya. Oke, sekarang yang ini aja, script. Kita buat script baru. Kita tuliskan di sini ya. Nah, ini isi akunnya. Gimana cara nyari ID isi akunnya? Kalau sebelumnya kan gini ya. Dokumen dot get kebanyakan elemen by ID gitu ya. Dalam kurung gini. Gitu ya. Kalau di jQuery lebih simple, dokumen.getElementById by ID-nya tinggal diganti $. Nah, tadi kan yang dicari ID. ID itu kalau di JavaScript itu sama kayak di CSS. ID nyarinya gimana? Pakai pagar. Jadi nyari ID isi aku. Udah segampang itu. Jadi isi akunya tadi mau diisi dengan konten .html atau dimasuki isi dari file konten .html. Ada fungsinya namanya load. Jadi sebenarnya jQuery punya fungsi load sama get ya. Seperti saya bilang tadi, ini pakai get. Nah, kita pakai fungsi yang load aja, nyoba. Seperti yang dicontohkan di sini. Ajax load ini ya. Kita nyoba. Nah, dengan gini, ini bukan fungsi lagi ya, tapi kita sudah jalankan fungsi load-nya. Karena ini fungsi load sebenarnya kita coba ya. Ini kosongan ya, nggak ada tulisan bahwa kita mau nge-load sebuah file konten .html. Nggak kita tuliskan konten .html-nya, kita kosong.
Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kita inspect. Jadi inspect itu di JavaScript berguna untuk nyari error-error ya. Ini ada tanda satu error ini, kita klik. Nah, muncul errornya di bawah ini ya. Undefined gitu ya. Pokoknya ada yang bermasalah gitu ya. Kita tahu masalahnya. Karena tadi nggak kita isi ya. Ya, ini kita isi dengan content.html. Nah, jadi beda ya kalau di atas ini karena fungsi buatan sendiri, kita bisa atur gitu ya. Jadi kalau error munculnya tulisan page not found. Nah, ini ya. Kalau di sini bisa enggak dilakukan hal itu? Bisa. Tapi harus ditambahi pengecekan sendiri gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada pengecekannya ya, ya tadi akhirnya muncul pesan error tadi. Nah, ini kalau kita coba jalankan, jalan apa enggak? Ya, jalan ya. Aku konten gitu. Jadi dengan menggunakan jQuery dan fungsi load, kita bisa melakukan include seperti yang pada PHP, yaitu memasukkan isi dari halaman lain ke dalam halaman kita. Ya, kalau nggak mau pakai ini, bisa pakai yang ini ya, bisa pakai yang fungsi JavaScript ini sendiri. Silakan dipelajari fungsinya ini artinya apa. Jadi yang mana yang mau dipakai silakan. Oh ya, tadi kan nggak bisa ya dijalankan di luar server. Nah, kita coba juga ini kita jalankan di luar server. Jalan nggak? Sama nggak jalan ya. Jadi kendalanya itu bukan salahnya apa-apa, tapi browsernya yang menghalangi bahwa kita nggak seharusnya pakai ini di luar server. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau pakai cara ini tadi, harus dimasukkan ke dalam server. Jadi Ajax itu jalannya, ya nggak tahu ya kalau browser yang lain ya, ini kan browsernya pakai Chrome ya. Kalau pakai browser yang lain ya, mungkin ada yang bisa, belum dicoba. Jadi mungkin itu dulu videonya kali ini. Silahkan dicoba. Sekali lagi, jalannya di server, tapi disiapkan servernya.